Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya sama aku ya. Untuk hari ini itu aku akan mereview buku yang berjudul Mimpi Sejuta Rupiah. Jadi buku Mimpi Sejuta Rupiah ini yaitu karya Ely Mulyadi, teman-teman. Buku ini itu buku motivasi, jadi berisi kisah-kisah cerita itu tentang cinta yang membawa berkah gitu. Terus dilihat dari covernya pun bagus, teman-teman bisa lihat bahwa di situ ada dompet, terus di atasnya ada uang yang berharga. Dompet kan bagi kita kan berharga buat diri kita. Kalau kalau kita pergi kemana-mana itu pasti membawa dompet, karena itu tuh benda yang berharga buat kita, terutama isinya gitu. Jadi buku ini itu diciptakan oleh Ely Mulyadi ini pada tahun 2013. Lanjut saja ya teman-teman, saya akan membacakan sedikit dari sinopsis buku ini supaya teman-teman tahu. Jadi buku ini itu mengisahkan tentang buku-buku yang inspiratif seperti tadi. Kalau Anda merasa bosan dengan rutinitas, sering mengalami hal-hal menyebalkan yang membuat Anda kehilangan semangat, gairah, dan penuh keluh kesah, buku ini itu membantu Anda menemukan jalan keluarnya. Itu kata buku ini, teman-teman. Jadi ada kisah yaitu tentang Mimpi Sejuta Rupiah, berisi kisah-kisah terbaik yang mengajak Anda menemukan kembali pelajaran berharga dalam setiap detik kehidupan Anda, mensyukuri dan menikmatinya dengan penuh cinta. Terus bawahnya, kisah perjuangan seorang muslimah untuk berhijab, pengalaman hidup di Amerika bersama anak-anak yang masih kecil dengan mengandalkan biaya hidup dari sisa beasiswa, pahit getir 50 tahun kehidupan seorang wanita yang pernah disakiti, dikhianati, dan dicampakkan, serta banyak lagi kisah menarik lainnya. Dengan tutur ceritanya yang mengalir, buku ini akan memberikan banyak inspirasi cinta untuk Anda, sahabat, dan orang-orang terhebat. Itu sinopsis dari buku ini. Saya baca satu cerita tentang buku ini, yaitu buku yang berjudul Mimpi Sejuta Rupiah. Ini yaitu awalnya itu ada seorang pemuda, dia itu baru aja ditinggal oleh ibunya. Jadi ibunya ini meninggal, teman-teman. Terus dia itu umurnya masih 20 tahun, dan waktu itu dia SMA pun belum lulus karena kenakalan dia waktu itu. Tapi si ibunya ini dia itu meninggalkan uang, teman-teman, kayak warisan gitu. Tapi warisannya ini bukan rumah, bukan mobil, bukan tanah, bukan sawah lah intinya ya, tapi meninggalkan warisan uang senilai 1 juta. Itu ceritanya. Jadi uang 1 juta itu diselipkan di bawah bantalnya, diambil sama anak itu. Terus anaknya ini laki-laki, teman-teman, seusia 20 tahun itu tadi. Itu dia itu berpikir, dia itu mau menggunakan uang 1 juta itu untuk apa. Kalaupun untuk ngontrak rumah, kalaupun untuk ngekos, mungkin akan sirna dalam beberapa bulan aja, dan nggak ada yang berkesan dari warisan 1 juta ini gitu. Singkat cerita, yang jelas si laki-laki ini dia ikut bekerja jadi sopir di suatu tempat, dan si bosnya ini kebetulan dia itu sering menjual produk-produk online. Nah, disitulah si laki-laki ini belajar ke majikannya bahwa kalau berjual itu bisa lewat online, terus dikasih tahu caranya. Nah, setelah dia itu bekerja selama 1 tahun di situ dan sudah tahu seluk beluk dari cara berjual online itu gimana, akhirnya dia itu
resign dari pekerjaan jadi sopir itu, dan akhirnya dia usaha sendiri. Dan usaha sendiri itu dimulai dari modalnya uang 1 juta yang dia dapat dari warisan ibunya itu, teman-teman. Terus dia menjalankan bisnis online itu, dan alhamdulillah, singkat cerita, dia akhirnya berkat 1 juta itu, warisan dari orang tuanya atau dari ibunya itu, dia akhirnya bisa membeli rumah sendiri, dan sekarang juga sudah punya sawah dan sudah punya mobil, alhamdulillah, berkat perjuangannya sendiri, teman-teman, dan berkat warisan dari ibunya. Itu perjuangannya cukup panjang sebelum dia menjadi sukses seperti itu, teman-teman. Yang awalnya itu cuma mendapatkan uang 1 juta, terus si laki-laki ini bingung, dan apakah berguna uang 1 juta itu. Ternyata di 5 tahun yang akan datang dia bisa sukses berkat uang 1 juta itu, teman-teman. Jadi kalaupun hari ini kita itu mendapatkan rezeki sedikit, atau kita itu mendapatkan kebahagiaan yang mungkin belum tentu orang itu bahagia dengan kebahagiaan kita, ya sudah, syukuri aja. Siapa tahu 3 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, hal tersebut sangat berguna buat kehidupan kita nanti. Itu contohnya kayak kita itu bersedekah sama orang lain, ya mungkin sedekah kita itu cuma 100.000, teman-teman, cuma 100.000, tapi Allah itu melihat bahwa kita itu sudah berusaha, sedangkan di dompet kita itu isinya cuma sedikit. Contohnya isinya cuma 150.000 di dompet kita, tapi itu kita berikan ke pengemis itu, atau ada orang yang minta tolong ke kita, terus kita kasihlah uang kita yang ada di dompet itu 100.000, dan Allah itu pasti melihat itu, teman-teman. Jadi jangan khawatir, soalnya janji Allah itu pasti benar, teman-teman. Kalau kalian mengasihkan harta kalian ke jalan Allah, insya Allah suatu saat akan diberikan sama Allah bahkan 5-10 kali lipat dari yang kalian beri itu, teman-teman. Jadi tinggal tunggu aja cara mainnya Allah itu seperti apa. Apakah besok langsung dikasih uang banyak, atau harus menunggu 1 tahun, ataukah harus menunggu 5 tahun baru kita mendapatkan harta yang banyak. Jadi tunggu aja, harus sabar, harus banyak-banyak ikhtiar, dan harus banyak-banyak berusaha supaya kita itu bisa bahagia. Bahagianya apa? Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mungkin itu sedikit isi dari buku yang berjudul Mimpi Sejuta Rupiah ini, teman-teman. Semoga buku ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa dibeli di Shopee atau di toko-toko, di Gramedia juga sudah ada. Semoga bermanfaat, semoga terinspirasi dengan adanya buku ini, dan semoga teman-teman menjadi semangat lagi dalam menjalankan semua rutinitas, dan lebih semangat lagi kalau ada masalah. Pastikan bahwa semua masalah itu pasti bisa diselesaikan. Kalau teman-teman punya satu masalah, pasti Allah itu memberikan 2 kemudahan. Kalau ada 1 jalan buntu, pasti ada 2 jalan keluar, dan janji Allah itu selalu benar. Mungkin itu dari saya ya, tentang buku yang berjudul Mimpi Sejuta Rupiah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Jangan lupa tonton konten aku berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.